40 adalah batas threshold daripada ambang batas maksimal daripada ginjal masih mampu merespon menyaring yang namanya glukosa. Normal air kencing itu tak boleh mengandung gula. Normal air kencing tak boleh mengandung glukosa. Makanya kenapa orang sakit gula? Artinya apa? Ginjalnya udah bocor. Berarti udah di atas 180. Berarti glukosanya sudah ikut terlarut dalam kencing. Makanya kenapa dikatakan kencing manis. Kalau Anda membuktikan, ambil sedikit kencing Anda, letakkan di lantai. Ibarat pepatah mengatakan ada gula, ada semut. Itu bentar lagi dikerumuni semut, Bapak Ibu. Kalau dia diabetes. Ya, semakin tinggi lagi. Ya, sampai 300, 400, 500. Wah, itu hati-hati. Yang ditakutkan adalah kerusakan otak. Itu yang paling berbahaya. Hati-hati. Ya, diabetes itu multi organ damage, MOD, kerusakan pada berbagai seluruh organ tubuh. Di mana dia bermasalah, maka disitulah dia menyumbat. Tiap orang beda-beda. Ada ibu ini ke katarak nanti larinya. Hati-hati, wanita yang katarak kemungkinan glukosanya tinggi. Nah, ibu ini gagal ginjal, kemungkinan gulanya juga tinggi. Nah, ibu ini kakinya ada gangren, hati-hati diabetes. Orang diabetes sulit penyembuhan penyakitnya. Luka diabetes sulit untuk sembuh. Kenapa? Kenapa? Karena mudah mengundang pertumbuhan kuman. Kenapa mengundang pertumbuhan kuman? Ingat, saat penyembuhan luka adalah di mana daerah luka itu harus kaya oksigen. Makin banyak oksigen di dalam tubuh kita, makin sehatlah kita. Makin sedikit kadar oksigen, makin tak baguslah sel itu. Nah, sel kulit, cukup oksigennya, cepat dia sembuh. Nah, sedikit oksigennya, maka lama sembuhnya. Nah, orang diabetes, oksigennya diambil alih, didominasi sama pendatang baru. Siapa itu? Glukosa. Glukosa yang bermain. Oksigennya sana. Sekarang aku yang mengambil alih. Nah, sifat daripada glukosa adalah higroskopis, menarik air. Makanya wajar orang diabetes sukanya apa? Terkencing-kencing tengah malam. Trias gejalanya, poli pagi, polidipsi, poliuri. Banyak makan, minum, haus, terkencing-kencing. Itu hati-hati tuh. Banyak makan, poli pagi, polidipsi, haus saja. Kenapa dia haus? Habis cadangan air tubuhnya. Kenapa? Karena terlalu banyak kencingnya. Anda mau buktikan Anda minum teh manis. Pasti ya sebentar lagi Anda mau kencing. Nah, ada lawannya yang menarik tuh. Apa? Garam. Garam sifatnya menahan. Makanya berlaku the law of attraction, hukum tarik menarik. Maka tubuh kita seimbang. Gula garam itulah pada oralit itu. Jadi Anda main fret. Anda diare sama Bapak. Nah, Anda jangan minum air gula, makin main fret. Nah, kalau Anda diare, nah itu kan ada salah satu di Amazon itu kan ada kandungannya itu anti diare itu. Nah, itu merangsang supaya Anda terjadi konstipasi. Konstipasi itu Anda jadi nggak beol, nggak BAB. Akibatnya apa? Ya diarenya terhenti. Nah, itu. Ya, di Amazon Plus itu anti diare. Dan dia juga mengandung anti-inflamasi, anti-nyeri, anti-radang. Orang kanker tuh pasti sakit luar biasa. Satu-satunya analgesik yang mampu menghilangkan anti-nyerinya itu hanya morfin. Morfin satu-satunya yang bisa menghilangkan nyeri. Masalahnya morfin termasuk golongan narkotik. Dan itu berbahaya, bukan haram, berbahaya. Nggak bicara haramnya, berbahaya. Nah, tapi di sini di zaitun, hidrotirosol, maka dia memberikan efek anti-inflamasi, dia anti radang, maka dia menekan anti nyeri pada kanker itu, Bapak Ibu. Ya, nah, jadi di situ luar biasanya. Oke, penanya sudah jawabannya? Gimana? Oh, normal. Nah, jadi Bapak tadi ya dikasih itu Amazon Berry, Amazon Plus, udah sama Murikatanya. Nah, oke, diperbaiki itu nanti regenerasinya. Di samping jangan lupa kontrol rutin cek gula darahnya. Nah, jadi cara puasnya Bapak Ibu, ini cara puasnya. Anda sebelum ngobati nanti pakai produk-produk kita, Anda cek lab dulu. Ada skornya. Sudah ada skornya, Anda terapi dengan pengobatan kita.
sudah 2 bulan atau 3 bulan, Anda cek ulang, Anda lihat keberhasilannya. Kalau sudah berhasil, Anda ngomong ke orang pun enak, Bapak Ibu. Kenapa? Anda sudah membuktikannya. Oke? Nah, siapa penanya berikutnya? Ya, penanya berikutnya adalah Ibu Oli. Langsung. Silakan Bu Oli. Mana? Boleh ya, silakan Ibu. Terima kasih dokter, nama Ya. saya Oliano Hiro Rempande. Saya mau menanyakan apakah benar bahwa Amazon berries dan murikata bisa untuk diteteskan ke mata yang bermasalah dengan katarak. Itu satu. Yang kedua adalah di dalam Amazon berries ada guarana. Apakah itu diperbolehkan untuk seseorang yang mengidap penyakit jantung aritmia? Terima kasih. Oke, bagus, baik. Nah, oke, satu-satu dulu. Udah kan? Sudah, tepuk tangan buat Ibu Oli. Oke. Sebentar dok, ini nanti mungkin pertanyaan terakhir dari Bapak Sehertian. Dan karena waktu juga sudah agak sedikit mendekati sesuatu, semuanya lebih singkat, jelas, dan padat. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu apa tadi namanya? Oli. Saya pikir olive. Zaitun, Ibu Zaitun namanya. Oke. Kita yang penting prinsipnya adalah walaupun ini memberikan manfaat yang luar biasa, tapi bukan berarti kita sesuka-suka hati ya dengan segala cara, buat secara apapun ini tanpa ada penelitian sebelumnya. Ya, belum ada literatur, belum ada penelitian kita, dan belum pernah dilakukan. Saya nggak tahu di luar sana, ya, mencoba-coba dengan sesuka-suka hati tanpa suka hati-hati meneteskan Amazon berry ke mata dengan info kata-katanya itu mampu. Tolong jangan, karena tidak ada data. Artinya apa? Masukkanlah sesuai dengan aturan main petunjuknya. Kalau memang masuk ke mulut, lah iya diminum toh. Kok kurang kerjaan sih tetesin ke mata? Kalau memang nanti masalah regenerasi pada sel matanya, kan saya bilang kan kerjanya selektif. Nanti di dalam dia udah memilih tuh, mana nih yang rusak. Nggak perlu sampai ditetesi ke mata. Sekarang kalau Anda memintar-mintari orang, itu kan artinya saya bilang tadi, memintar-mintari orang sekaligus membodoh-bodohi orang. Tahu-tahu terjadi masalah apa-apa, siapa yang jelek? Nah, dokternya juga jelek. Padahal cukup ganteng gini kok. Nah, jadi hati-hati, jangan suka hati. Nah, kemudian guarana ya. Nah, guarana itu bagus, sebenarnya bagus ya. Amazon itu pada buah Amazon ya. Ya, Amazon berries. Ya, Amazon berries. Iya, Amazon berries. Itu kan saya bilang Amazon berries itu intinya adalah meningkatkan sistem daya tahan tubuh. Ya, pada acai berry, blueberry, pokoknya yang berry-berry lah, kecuali blackberry. Ya, nah, blackberry tidak termasuk. Nah, itu intinya adalah meningkatkan sistem daya tahan tubuh. Jadi untuk penderita jantung, terutama aritmia adalah berarti gangguan irama pada jantungnya. Ya, normal kalau nah, dia tak seimbang. Atau nah, itu kan aritmia, berarti tidak sinkron. Nah, itu biasanya pada orang tua atau dia mengkonsumsi obat-obatan tertentu itu bisa mempengaruhi daripada jantungnya. Nah, tapi ingat Bapak Ibu, apapun jantung itu, penyakit apapun jantung salah satu aritmia itu salah satu gejalanya. Ada lagi chest pain, serangan angina pectoris itu yang tadi nyeri dada, kemudian hipertensi, gitu. Nah, kemudian ada gagal jantung kedua-duanya. Itu apapun masalah pada jantung itu adalah berarti ada terjadi penyumbatan. Nah, ada penyumbatan. Apa yang menyumbat itu adalah pola hidup. Pola hidup kita. Ya, pola hidup salah satunya apa? Merokok, alkoholik. Hati-hati Anda yang suka konsumsi alkohol. Hati-hati. Ya, hati-hati. Alkohol itu menempatkan reseptor di otak. Dan otak adalah proses berpikir. Kenapa orang alkohol itu minum bisa memabukkan? Karena dia mengambil alih proses pikir kita. Your brain, your mind, and your soul. Pikiran dan jiwamu. Makanya wajar kalau dalam Al-Quran Tuhan bilang, jangan kau dekati alkohol. Itu untuk dirimu sendiri. Seolah-olah Tuhan bilang, supaya kau nggak celaka. Supaya kau nggak kena kanker hati. Oh, itu kanker yang paling berbahaya dari semua, the king of cancer, itu adalah hepatoma, Bapak Ibu. Kanker hati. Itu kalau orang sudah kena kanker hati, ya lebih bagus pilihannya apa? Berzikir, bertaubat nasuha,
mohon ampun, semoga Tuhan memberikan keampunan. Kenapa? Karena riwayat dia dulu kita udah tahu. Ini pasti orang nggak benar pola hidupnya. Salah satunya apa? Peminum yang begitu luar biasa. Hati-hati. Tidak ada, alkohol bukan untuk menyembuhkan, tapi alkohol segala sesuatu yang memabukkan itu akan menimbulkan efek yang tak baik. Jadi sama, jadi untuk ibu tadi yang masalah guarana itu bagus untuk penderita itu. Nah cuma hati-hati. Nah untuk yang B-Coffee-nya, ya, dokter maaf. Ya. Ada literatur yang mengatakan mengenai guarana itu sebenarnya tidak boleh untuk aritmia. Jadi sebelum saya bertanya kepada dokter, saya sudah baca. Memang tiny dokter, that is tiny. Tetapi bapak saya sudah berikan cukup lama. Now, in fact, bapak saya harus pasang pacemaker. Itu dia. Tapi nanti kita ngomong selanjutnya itu. Oke. Pertanyaan saya yang terakhir, maaf Pak Soto, yaitu apakah di dalam Amazon Plus itu ada doping? Thank you dokter. Nah, bagus. Doping, hati-hati. Anda harus bisa membedakan mana doping. Doping itu sifatnya booster, yang memaksa, yang menipu. Ya, ada obat yang itu menimbulkan doping. Salah satunya adalah stimulansia. Salah satunya adalah ekstasi. Ekstasi, MDMA, metilen dioksimetamfetamin. Amfetamin itu ekstasi. Itu menimbulkan stimulansia, otak dimanipulasi sama dia. Artinya apa? Bisa nggak makan, tidur terjaga terus, ya itu arti salah satu. Itu baru termasuk kategori yang doping, termasuk steroid yang digunakan oleh Diego Maradona dulu, yang kena kualifikasi gara-gara steroid yang membuat dia sehat aja. Nah itu doping. Nah Anda harus pahami mana yang doping, mana yang bukan doping. Nah Anda harus bisa bedakan. Nah di Amazon Plus itu kan ada kandungan apa tadi saya bilang? Nah, hidrotirosol itu salah satu kandungan zat kimia yang ada pada buah zaitun. Nah, zaitun Anda nggak usah ragukan lagi. Ya, dia bukan doping, tapi dia memang obat yang bisa mengobati. Kalau doping itu adalah segala sesuatu yang doping itu adalah yang memaksa yang tak bisa menjadi bisa. Ini bukan dia memaksa. Ini memang dia spesial untuk memang mengobati. Ya, nah itu yang luar biasanya. Nah, jadi untuk sebentar kalau saya bahas tentang masalah guarana, masalah dia mungkin sudah pasang alat pacu jantung, pacemaker, tolong kalau memang dia sudah divonis dengan seorang kardiologis, dia ada gangguan jantung dari hasil EKG, ekokardiografi dan lain sebagainya, tolong juga artinya apakah dia boleh mengkonsumsi? Boleh, tapi, nah, tapi itu berarti kan belum berhenti sampai situ. Tapi sediaan dosisnya harus disesuaikan. Nah, jadi ada 5 kelompok orang yang Anda harus hati-hati. Ini harus Anda ingat nih. Anda ingat sampai mati nih. Ada 5 kategori kelompok orang yang Anda harus wanti-wanti memberikan orang produk apapun. Yang pertama apa? Wanita hamil. Wanita hamil adalah berbadan 2. Udah? Ibunya nggak apa-apa, anaknya apa-apa. Anda harus pikirkan, apa berarti nggak boleh dok? Boleh. Apa nggak boleh wanita hamil sama John Mary? Boleh. Tapi, itu tadi saya bilang, jangan samakan dosisnya. Kalaulah si orang normal, ibu ini dia tidak hamil 2 kali sehari, maka si wanita hamil once daily enough. Cukup. Nah, Amazon Plus itu kan 1 loki itu 15 mili, 2 kali kan 30 mili kan? Nah, 30 mili isinya 300 untuk 10 kali minum. Nah, kalau dia normal orang 30 mili, nah wanita hamil setengahnya. Itu hati-hati ya, wanita hamil itu Anda catat, makanya harus tanya dulu. Apalagi wanita hamil muda kan nggak ketahuan perutnya. Tahu-tahu hamil muda, hati-hati. Banyak salah satu efek itu, jadi kurangi setengahnya. Kemudian siapa lagi? Hamil menyusui sama grade-nya. Cuma ini bayinya di dalam, itu menyusui. Nah, artinya boleh minum, tapi agak sedikit dikurangi dosisnya. Ya, sama. Pokoknya semua. Udah, nggak usah dispesifikkan. Pokoknya semua dikurangi dosisnya. Siapa lagi? Lansia. Tahu lansia? Ada isu. Nah, kategori lanjut usia itu berapa? Menurut WHO katanya di atas 75 atau di atas 70 itu lansia.
Sudah? Nah, kalau sudah lansia, ingat sistem fisiologi daripada tubuhnya memang sudah mulai berkurang. Artinya apa? Untuk merespon, orang tua ini terlalu sensitif. Ingat. Apa nggak bermanfaat, Dok? Bermanfaat. Cuma, kalau biasanya dia 2 kali 1, Anda cukup sekali sehari. Tapi kalau orang normal kayak saya sekali sehari tak mempan. Tapi bagi si lansia ini, dia udah respon. Kenapa? Tubuhnya hipersensitif. Makanya pada lansia, once daily enough. Nomor berapa itu? 2. Nomor 3. Bayi. Balita. Ingat, bayi, balita, anak-anak yang Anda harus ingat, anak adalah bukan orang dewasa yang bertubuh mini. Ingat tuh. Anak bukan orang dewasa yang bertubuh mini. Jadi kalau datang pasienmu nanti si ucok baba, dia badannya kayak anak-anak, tapi dia usianya sudah tua. Itu tak termasuk kategori anak-anak. Walaupun nanti ada 2 orang, satu anak umur 7 tahun, satu datang si pasien si ucok baba, walaupun komposisi tubuh mereka sama, tapi dosisnya harus beda. Anda tetap memperlakukan si ucok baba adalah orang dewasa. Apa? Ya sama lah, gak usah disebutin lagi, dos mimi, mau siapa. Pokoknya orang yang kayak seperti itulah. Sudah? Ingat loh, udah itu yang keberapa? 3. Udah? Ya yang keempat loh. Keempat, dah. Yang terakhir, kemudian yang keempat apa? Orang gangguan penyakit hati, liver. Semua obat, semua suplemen yang masuk ke mulut pasti singgah ke hati dulu. Ngapain di hati? Disaring. Detoksifikasi, disaring. Lolos sensor, ayo masuk. Enggak lolos. Nah ini jadi bahan-bahan metabolit yang inaktif. Dianggap sampah, limbah. Kalau sudah sampah, baru masuk yang orang kelima, ginjal. Orang yang sudah post hemodialisa, yang sudah gangguan ginjal, yang sudah cuci darah, tolong. Apa nggak boleh, Dok? Oh bagus. Orang gangguan ginjal nanti bisa diobatin dengan ini. Cuma dosisnya. Coba ulangi. Dosisnya. Angkat di otak. Dosis. Jangan nanti dokter Anggi. Salah sebut kamu. Hah? Boleh, kan udah saya sebutin tadi 5 ini. Inilah 5 yang boleh kamu kasih, tapi tolong dosisnya kurangi. Ingat itu. Oke? Nah, sudah. Pertanyaan terakhir siapa? Terima kasih. Tentunya saya yakin bahwasanya semua masih ingin bertanya, tapi nanti kesempatan itu akan ada waktu makan siang sampai malam. Dan untuk kesempatan terakhir pertanyaan adalah seseorang yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah orang yang saya kagumi juga secara pribadi. Beri aplaus buat Bapak Sehertian. Iya baik, terima kasih. Saya singkat aja karena mengingat waktu. Berkaitan tadi dengan pertanyaan dari salah seorang teman bahwa kalau kita konsumsi herbal, kita selang waktu dengan obat dokter atau obat apotek, itu kira-kira saya mau ingin tahu, Dok, itu kira-kira gimana sih reaksi terhadap tubuh? Karena begini, rata-rata yang terjadi di lapangan itu kita selalu arahkan supaya kita bisa mengidentifikasi jelas bahwa herbal kita ini betul-betul bermanfaat terhadap tubuh ataukah obat kimia gitu. Jadi menurut dokter sendiri bagaimana sih pandangan terhadap reaksi yang terjadi itu gitu. Itu yang pertama, Pak. Lalu yang kedua, kalau tidak salah saya ingat pernah ada saya mendengar penjelasan dari salah satu dokter herbal juga menyangkut masalah bahan baku dari herbal ini. Kalau bisa itu diarahkan jangan dimasak atau direbus. Karena kalau tidak salah satunya bagian enzim itu akan berkurang. Nah, kira-kira menurut pandangan dokter ini gimana? Karena masalahnya begini, kita selesai dari pertemuan ini kan lebih banyak kita melakukan aktivitas. Jadi maksud saya supaya kita ini satu bahasa di dalam memberikan penjelasan terutama keyakinan kepada setiap calon, karena yang dipegang orang ini kan omongan.
Jadi kalau kita sudah salah ngomong, kita jadi hilang kepercayaan. Oke, itu aja Bapak. Ya, oke, dua itu. Nah, bagus. Hapus dulu untuk Bapak. Nah, ini kembali tadi saya bilang apa? Segala sesuatu lebih dari satu yang masuk pasti terjadi interaksi. Interaksi cuma dua, sinergi atau antagonistik. Sinergi artinya saling bekerja sama. Misalkan A dan B, A obat dokter, B adalah herbal, maka si A akan memperkuat obat B dan si B memperkuat obat A. Artinya apa? Mereka berjodoh. Itulah sinergi. Tapi kalau antagonistik, asik bertengkar aja kerjanya. Udah, satu menikam yang ini pun menikam yang ini. Sehingga apa? Salah satu efeknya ada, salah satu no efek, useless, tak bermanfaat. Nah, Anda harus pertimbangkan, memikirkan memberikan terapi sama pasien, terutama yang polifarmasi ya. Polifarmasi itu artinya lebih dari satu yang masuk. Udah. Nah, itu kalau bisa ya bilang sama dia, itu kasihlah jarak. Jarak tahu, rentang waktu interval. Nah, Anda kapan minum obat dokter? Oh, ini disuruh dokternya ini sebelum makan tuh. Nah, kalau Anda minum itu sebelum makan, maka setelah Anda makan, setengah jam, 1 jam sesudah makan nasi, maka Anda makan ininya, yang produk suplemennya. Atau, oh ini dari dokter sesudah makan, nah ini Anda makan sebelum makan. Yang penting kasih jarak. Ada jedanya. Ya, ingat itu. Jadi apakah Anda berpikir bahwa hanya obat saja yang menimbulkan interaksi? Oh tidak. Makanan yang Anda makan pun berinteraksi. Ingat, Anda yang hobi makan seafood, oh saya rajanya juga. Cuma hati-hati, kebiasaan orang kalau sudah masuk restoran, makan udang, oh sedap tuh. Dan minumnya apa? Mas, jus jeruk vitamin C. Nah, kandungan pada udang, itu hati-hati, dia berinteraksi. Artinya apa? Gak mesti harus sesama obat zat kimia dengan medis, sesama makanan pun Anda hati-hati. Nah, kalau begitu menghindari itu, yaitu tadi saya bilang, bukan berarti dia nggak bisa masuk. Dua-duanya bermanfaat. Cuma orang ini tak bisa disamakan duduk. Asik bertengkar aja kerjanya. Nah, gimana strateginya supaya dua-dua ini bermanfaat? Kasihlah jaraknya. Itu yang harus Anda tekankan sama pasien itu. Bukan berarti dia makan, terus dia minum lagi. Oh tidak. Saya tak pernah menerapkan itu. Bahkan yang terjadi sama diri saya sendiri pun itu saya terapkan. Tetap saya kasih jarak for apa? Untuk hasil yang terbaik. Oke, jadi itu satu pertanyaannya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi. Kedua apa tadi Pak? Lupa saya. Direbus. Nah, itu kalau memang obat yang memang harus direbus, ya rebuslah. Nah, yang dikatakan untuk merusak kandungan enzim itu adalah satu. Kalau Anda merebus itu, ingat, tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya, satu, pemanasannya. Nah, kan ada suhu. Kalau air mendidih berapa derajat Celcius? Nah, 100 kan. Kalau kita menggelegak air itu mendidih kan 100 kan. Nah, Anda jangan masaknya sudah menggelegak, sudah mendidih, ya kan? Dibiarkan lagi. Oh, nggak apa-apa, tunggu aja 2 jam, saya masih bisa tidur siang. Itu wajar, rusak kandungannya. Kalau memang udah saatnya memang dimasak, ya dimasak. Karena justru nanti kalau Anda makan bahan baku yang mentah, kita tidak ada jaminan. Ya, jadi jangan Anda berpikir walaupun sayur itu menyehatkan, Anda pikir itu sayur itu sehat. Oh, belum tentu. Sekarang para petani pintar-pintar bagaimana supaya sayurannya besar-besar, gembur-gembur, dia semprot yang namanya pestisida. Anda berpikir apakah pestisida, oh itu radikal bebas yang begitu luar biasa, rusak sel Anda. Komposisi DNA Anda itu akan diubah sama dia, memicu terjadinya kanker. Makanya kalau ibu-ibu pergi ke pajak, jangan pilih sayur yang segar-segar, cari yang bolong-bolong. Artinya apa? Anda belajar dari ulat. Ulat berarti mau makan, berarti tak ada itu bahan kimianya. Ini yang segar-segar. Oh ini kan segar, itu kan udah lama, udah bolong-bolong. Salah. Kenapa dia segar? Dimanipulasi sayur Anda itu. Kecuali Anda yang tanam, Anda tahu itu lain cerita. Ya, hati. Ya, nah itu maksud saya seperti itu. Ya, jadi tidak rusak. Nah, tapi kalau sudah jadi, kemudian obat itu Anda jemur di panas matahari, itu rusak. Kandungan, jangankan suplemen,
Obat kimia sekalipun, kalau dijemur di panas sinar matahari itu pasti kandungannya rusak. Ya, nah, makanya kenapa dalam anjuran obat itu apa? Simpanlah tempat yang sejuk dan kering. Artinya apa? Jauh dari cahaya sinar matahari, jauh dari panas. Itu yang penting. Kemudian yang pertama tadi, kasihlah jaraknya. Itu untuk hasil yang terbaik. Oke? Nah mungkin itu saja, tapi sebentar sebelumnya. Dari hadirin di ruangan ini, siapa yang baru pertama sekali atau belum bergabung bersama Bintang Sejagat? Coba mohon angkat tangan Bapak Ibu. Wah luar biasa, 50, 100, 200, wah luar biasa ya. Coba angkat tangan sekali lagi. Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi. Wah luar biasa ya. Oke, saya tanya sama Anda sekalian. Setelah Anda mendengar percakapan saya, siapa yang hari ini Anda memutuskan untuk ikut bergabung bersama Sejagat Bapak Ibu? Mohon angkat tangan Bapak Ibu. Oke, sekali lagi, siapa di antara semua Anda yang memutuskan hari ini untuk ikut bergabung bersama Sejagat Bapak Ibu? Tolong angkat tangan. Kalau Anda memang merasa ingin bergabung Sejagat, silakan Anda berdiri di bangku Anda. Silakan Anda berdiri. Silakan Anda berdiri. Silakan Anda berdiri di depan ini. Tolong biar dilihat para leader-leader Anda, orang-orang yang mengundang Anda. Silakan Anda di depan. Ya, silakan kalau memang Anda memutuskan, silakan Anda bergabung. Oke. Buat leader-leader Bapak Ibu yang mengundang, yang membawa mereka, ya, inilah mereka mengambil secara sadar dan penuh. Dan saya doakan semua orang yang hadir sini ikut sukses kita bersama Bintang Sejagat Bapak Ibu. Oke, dan saya ucapkan selamat bergabung untuk Bapak, untuk Ibu. Semoga sukses. Ya, kita berjumpa di panggung kesuksesan. Hidup itu butuh suatu perubahan. Kalau mau berubah, maka harus bertindak. Tindakan yang besar menghasilkan hasil yang besar pula. Ya, kalau tindakan yang kecil pasti hasilnya kecil pula. Oke, sukses untuk Anda semua. Terima kasih, kita bertemu di panggung kesuksesan. Salam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita kasih sambutan buat Dr. Anggia. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa.